Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1/2 akan menyampaikan rencana aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pelayanan digital melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 498 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo telah mengimplementasikan aplikasi PTSP sebagai sebuah platform digital untuk mendukung layanan administrasi dan informasi publik. Tetapi informasi yang sudah kami jalankan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo masih memiliki beberapa kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahan yang kami temukan berdasarkan analisa internal kami adalah bahwa di dalam aplikasi yang berjalan ini masih bersifat satu arah, sehingga komunikasi antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dengan masyarakat kami rasakan kurang. Di antaranya adalah bahwa belum tersedianya fitur pengaduan masyarakat, belum tersedianya fitur pelayanan surat menyurat secara online, belum tersedianya fitur pelacakan pelayanan yang diminta oleh masyarakat, dan belum adanya fitur tentang penilaian kinerja masyarakat. Untuk itu kami berusaha untuk mengoptimalkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini bisa lebih melayani masyarakat secara optimal. Adapun pilihan teknologi yang kami pilih adalah sebagai berikut. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi perencanaan aplikasi pelayanan yang digunakan, aplikasi pelayanan publik berbasis open source. Adapun latar belakangnya adalah pelayanan publik yang efisien dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Namun, masih banyak instansi pemerintah yang mengalami kendala dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Penggunaan teknologi informasi, terutama aplikasi berbasis open source, jadi solusi efektif yang meningkatkan kualitas pelayanan tanpa beban biaya lisensi perangkat lunak yang digunakan. Tujuannya adalah menyediakan aplikasi pelayanan publik yang murah, efisien, dan mudah digunakan, memanfaatkan platform open source agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan, mempercepat proses pelayanan administrasi publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Fitur utama aplikasi: formulir aplikasi, formulir online, pelacakan status permohonan, dashboard admin, dan riwayat pelayanan. Teknologi yang digunakan adalah frontend atau HTML, terus backend HPH, PHP, database MySQL, server alternatif 1, Windows 11, alternatif 2, web hosting. Target utamanya pengguna dari aplikasi ini merupakan aplikasi umum, petugas pelayanan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Estimasi waktu pengembangan, yang pertama adalah pengembangan layanan digital di PTSP Kabupaten Sukoharjo ini yang menggunakan aplikasi open source tentu membutuhkan anggaran. Di antaranya rencana anggaran yang dibutuhkan adalah untuk server atau pusat data, yaitu server Lenovo, diperkirakan 15 juta. Windows 11 original lisensi digital diperkirakan Rp500.000.
1 unit hard disk untuk kebutuhan backup itu Rp1.200.000. Yang ketiganya itu nanti akan menjadi milik Kemenak. Yang berikutnya adalah tentang anggaran sewa ya, domain itu Rp250.000 per tahun, kemudian mailbox, sertifikat SSL dan Cloudflare itu Rp3.500.000 per tahun, sehingga anggarannya adalah Rp3.750.000 per tahun. Maka total anggaran yang dibutuhkan untuk program pengembangan ini adalah Rp20.200.000. Dan nanti sumber anggarannya diantaranya adalah dari DIPA, kemudian dari CSR atau dari kerjasama dengan pihak ketiga. Pak dan Bu, ini adalah solusi dari hambatan-hambatan yang ada pada penerapan PTSP. Yang pertama adalah SDM belum tersedia. Solusinya adalah rekrut atau tunjuk pegawai yang memiliki minat atau kemampuan dasar IT untuk dilatih sebagai admin web. Yang kedua, adakan pelatihan internal atau kerjasama dengan lembaga pelatihan digital. Yang kedua, anggaran belum tersedia. Solusinya adalah ajukan proposal pengadaan anggaran dalam APBD atau APBN sesuai tahapan pengembangan web. Yang kedua, manfaatkan platform atau software open source gratis seperti WordPress, Joomla atau CMS lokal dari pemerintah. Yang ketiga adalah material konten tidak interaktif dan belum komunikatif. Solusinya adalah rancang ulang fitur atau lebih interaktif seperti forum tanya jawab, polling atau fitur aduan masyarakat. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana, visual, menarik dan infografis agar mudah dipahami masyarakat. Yang ketiga adalah hambatan adalah mesin, software dan perangkat belum memadai. Solusinya adalah gunakan software open source dan ringan yang sesuai dengan spesifikasi perangkat yang ada. Kemudian lakukan inventarisasi perangkat yang tersedia dan ajukan pengadaan secara bertahap. Yang kelima adalah metode. Belum ada mekanisme monaf dan SOP. Solusinya, susun standar operasional prosedur SOP layanan digital mulai dari input data, validasi hingga publikasi. Kemudian buat instrumen monitoring dan evaluasi Google Form atau spreadsheet digital sebagai tahap awal. Yang keenam yang terakhir adalah market. Belum ada edukasi dan kanal pengaduan. Solusinya, lakukan sosialisasi melalui media sosial, spanduk, pertemuan, WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian sediakan kanal aduan sederhana via web, email, WhatsApp atau media sosial resmi. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita dalam pengendalian dan pengawasan kami sampaikan bahwa pengembangan pertama itu pengendalian, yaitu dengan pengembangan standar, itu mengembangkan standar kualitas dan keamanan untuk layanan digital kita. Kedua, pengujian dan validasi, itu melakukan pengujian dan validasi untuk memastikan bahwa layanan digital kita memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan layanan digital kita. Dan yang keempat, pengelolaan perubahan, itu mengelola perubahan yang terkait dengan layanan digital kita untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu operasional layanan. Kemudian pengawasan, itu kita monitoring kinerja, memantau kinerja layanan digital kita untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Itu mengumpulkan data tentang penggunaan layanan digital kita untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga,
evaluasi berbasis data. Itu menggunakan data untuk mengevaluasi keberhasilan dari layanan digital kita, kemudian mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang keempat, pengawasan oleh pemangku kepentingan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam pengawasan layanan digital untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Kemudian tujuan dari pengendalian dan pengawasan yang pertama, meningkatkan kualitas layanan, itu layanan digital untuk memenuhi kebutuhan para pengguna layanan kita. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko yang terkait dengan layanan digital yang ada di kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional layanan dari layanan digital kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Jadi kesimpulannya, dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif, program inovasi layanan digital dapat berjalan dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.